Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reski Hidayatullah. Saya bertugas sebagai arsiparis terampil di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. Video ini merupakan dokumentasi kegiatan aktualisasi dengan tema tata kelola peminjaman dokumen SPJ di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. Sebagai langkah awal dalam aktualisasi ini, saya melakukan inventarisasi terhadap dokumen SPJ. Proses ini diawali dengan mengumpulkan berkas SPJ, kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan fisik, serta penyortiran berdasarkan tanggal sesuai dengan buku kas umum. Selanjutnya di sini saya membuat akun Google yang dimana nantinya sebagai media pencatatan dokumen SPJ. Selanjutnya dilakukan pembuatan format pengisian daftar dokumen SPJ menggunakan Google Spreadsheet. Dalam spreadsheet tersebut disusun kolom isian yang meliputi nomor urut, tanggal, nomor bukti, kode klasifikasi, uraian dokumen, nominal, serta lokasi penyimpanan arsip. Kegiatan ini mendukung nilai berakhlak yaitu kompeten dan juga adaptif. Selanjutnya menginput data dokumen SPJ tahun berjalan mulai dari bulan Januari sampai dengan September 2025. Setiap dokumen dicatat secara rinci sesuai dengan format yang telah disiapkan, dengan memastikan keakuratan informasi dan menghindari adanya duplikasi. Setelah seluruh data terinput, hasil inventarisasi ini disimpan untuk keperluan monitoring serta pembaruan data secara berkala. Kegiatan ini mendukung nilai adaptif di mana penyusunan format pengisian menggunakan teknologi digital menunjukkan sikap terbuka terhadap teknologi. Kemudian juga menunjukkan nilai loyal dalam pelaksanaan kegiatan ini, mendukung kepentingan organisasi dengan menjaga keamanan dokumen SPJ sebagai aset pertanggungjawaban negara. Pada kegiatan 2, tahap pertama saya melakukan diskusi dengan rekan arsiparis. Diskusi ini bertujuan untuk memahami praktik peminjaman arsip yang sudah berjalan serta menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dokumen SPJ. Tidak lupa saya juga meminta SOP peminjaman arsip yang digunakan arsiparis di unit kerja. Dokumen SOP ini menjadi acuan utama dalam memastikan setiap langkah peminjaman dokumen SPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi isi dan komponen SOP peminjaman arsip untuk kemudian digunakan dalam menyusun draft alur peminjaman dokumen SPJ. Hasil dari proses ini adalah tersusunnya draft alur peminjaman dokumen SPJ yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan prinsip kearsipan yang baik. Merupakan bentuk penerapan nilai berorientasi pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan peminjaman arsip secara optimal kepada pegawai yang membutuhkan. Selain itu juga bentuk loyal dengan mendukung kebijakan di unit kerja melalui penerapan SOP yang tertib. Tahap pertama dari kegiatan ketiga ini yaitu membuat formulir peminjaman arsip berbasis digital menggunakan Google Form. Formulir ini berisi data penting seperti nama peminjam, bidang atau unit kerja, tanggal peminjaman, jenis dokumen SPJ yang dipinjam, serta keperluan peminjaman. Nilai berakhlak dari kegiatan ini yaitu adaptif, dengan menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi dengan memanfaatkan Google Form. Selain itu juga meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaan teknologi digital untuk mendukung efisiensi menunjukkan nilai kompeten. Selanjutnya di sini saya membuat QR Code yang terhubung langsung dengan Google Form untuk mempermudah pegawai dalam mengakses formulir peminjaman tanpa harus membuka tautan secara manual. Pegawai cukup memindai QR Code melalui ponsel, kemudian dapat langsung mengisi data peminjaman dengan cepat sehingga meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan. Selain itu juga merupakan bentuk adaptif dalam keterbukaan terhadap inovasi digital. Tahapan selanjutnya yaitu membuat daftar peminjam dokumen SPJ menggunakan Google Spreadsheet, di mana ini nantinya berfungsi sebagai logbook peminjaman untuk mencatat dokumen yang akan dipinjam dan yang telah dikembalikan. Nantinya logbook ini akan terisi secara otomatis ketika pegawai melakukan pengisian formulir peminjaman arsip. Kegiatan keempat yaitu membuat infografis alur peminjaman dokumen SPJ. Kegiatan pertama yaitu melakukan diskusi dengan mentor.
Diskusi ini untuk menentukan isi dan juga komponen penting yang akan dimasukkan ke dalam infografis. Diskusi dilakukan agar infografis yang dibuat mudah dipahami dan bermanfaat bagi pegawai. Setelah melakukan diskusi, selanjutnya yaitu proses penyusunan dan pemilahan informasi yang akan ditampilkan dalam infografis. Selanjutnya yaitu membuat desain infografis menggunakan aplikasi Canva. Jadi aplikasi ini dipilih karena praktis dan memiliki berbagai fitur desain yang mendukung pembuatan tampilan visual yang menarik. Kegiatan ini mendukung nilai adaptif dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu juga pembuatan desain ini merupakan kolaborasi antar mentor dan juga penulis sehingga menggambarkan nilai kolaboratif. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan konsultasi dan meminta masukan kepada mentor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa isi, tampilan, dan alur informasi pada infografis sudah sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami oleh pengguna. Kegiatan 5. Melakukan sosialisasi alur peminjaman dokumen SPJ. Tahap pertama dari kegiatan ini yaitu melakukan diskusi dengan mentor. Diskusi ini bertujuan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebelum melakukan sosialisasi. Tahap kedua kegiatan ini mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang sosialisasi. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan rencana. Tahapan selanjutnya dilakukan sosialisasi pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Sosialisasi ini membahas alur peminjaman dokumen SPJ secara rinci, mulai dari prosedur permohonan, pencatatan peminjaman, hingga pengembalian dokumen. Dalam kegiatan ini, pegawai juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi di lapangan agar solusi dapat ditemukan bersama. Sosialisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai memahami prosedur sehingga pelayanan administrasi lebih tertib dan efektif, merupakan penerapan nilai berorientasi pelayanan. Selain itu, menyampaikan alur peminjaman secara terbuka dan transparan agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan merupakan nilai dari akuntabel. Dengan adanya prosedur peminjaman arsip secara digital, proses peminjaman dokumen SPJ kini menjadi lebih mudah, cepat, dan tertib. Harapan saya, hasil dari kegiatan ini dapat terus digunakan dan dikembangkan agar sistem peminjaman dokumen digital menjadi bagian dari tata kelola arsip yang berkelanjutan. Jadi dengan adanya program peminjaman arsip yang diajukan oleh Mas Rizky, itu sangat bermanfaat bagi OPD Dinas Sosial. Karena mengapa? Dengan adanya terstruktur seperti itu, jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang akan meminjam arsip, terutama arsip di bidang keuangan yang banyak yang sifatnya arsip vital, itu prosesnya yang pertama lebih cepat, terus yang kedua untuk prosesnya dapat tercatat. Jadi kita kalau misalkan selama ini kan orang pinjam arsip tidak ada catatannya, dengan program yang diajukan Mas Rizky itu lebih tercatat dan terstruktur. Untuk harapan kedepannya, program yang diajukan ini semoga bisa terus berlanjut. Jadi bukan hanya sebagai program kerja saja, tapi dapat diterapkan secara berkesinambungan agar untuk kegiatan kearsipan terutama di Dinas Sosial ini lebih bagus lagi ke depannya. Itu aja harapan dari saya.